Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kembali lagi dengan saya Siti Najia dengan NIM 0501201121. Saya mahasiswa Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mengusung tema tentang media berbasis teknologi dalam pembelajaran. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi sebagai ujian akhir semester 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Wahyu Suryandi Adam MPD. Maka dari itu, mari kita simak video selengkapnya. Nah, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan membagi pokok materi ke dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua klasifikasi, yang ketiga ciri-ciri media pembelajaran. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke materi pertama. Apa itu media? Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Kita sebagai calon guru sebaiknya dapat memanipulasi media hingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca oleh peserta didik. Coba renungkan kata-kata dari ahli pendidikan bahwa alat pendidikan wujudnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbuatan pendidik atau biasa disebut software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan juga hukuman. Nah, yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu atau bisa disebut juga hardware, mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur, buku, peta, dan lain sebagainya. Dalam memilih alat pendidik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai orang yang menggunakan alat. Yang ketiga, untuk siapa alat itu digunakan, serta efektifkah penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Pembahasan kedua yaitu klasifikasi menurut Sel dan Glasgow dalam Arsyad tahun 2002. Menyatakan bahwa dari segi perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pilihan media tradisional dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, visual diam yang diproyeksikan. Contohnya yaitu proyeksi overhead. Yang kedua, visual yang tidak diproyeksikan, misalnya gambar, poster, dan juga foto. Yang ketiga, penyajian multimedia, misalnya slide plus suara. Yang keempat, visual dinamis yang diproyeksikan, misalnya film, televisi, dan juga video. Yang kelima, cetak, misalnya buku teks, modul, dan juga teks terprogram. Yang keenam, permainan. Contohnya teka-teki, simulasi, permainan papan, dan juga yang terakhir yaitu realia, misalnya model, manipulatif atau peta, juga boneka. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi, misalnya telekonferensi, kuliah jarak jauh, dan lain sebagainya. Yang kedua, media berbasis mikroprosesor, misalnya komputer assisted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mahasiswa, menurut kalian apa ya ciri-ciri media pembelajaran itu? Menurut Arsyad tahun 2006, mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien dalam melakukannya. Yang pertama, ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek.
Suatu peristiwa atau objek dapat diurutkan dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, dan lain sebagainya. Dengan ini, media memungkinkan suatu rekam atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang dapat digunakan setiap saat. Ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat kita sajikan hanya dengan 2 menit saja. Nah, teknik yang diambil yaitu pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekam fotografi tersebut. Kemudian, media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau proses pemotongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu saja akan membingungkan dan bahkan menyulitkan siswa. Ciri terakhir dari media pembelajaran yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan pada sebagian besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Informasi bisa direkam serta dapat direproduksi beberapa kali dan dapat digunakan secara bersamaan atau berulang-ulang berbagai tempat. Ketiga ciri ini merupakan karakteristik media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Terkadang, guru harus menyampaikan suatu yang telah terjadi pada masa lampau, ruang dan waktu yang terbatas, serta materi yang disajikan sangat abstrak. Dengan mempertimbangkan hal ketiga ini, guru dapat memilih, menciptakan, dan menggunakan media secara tepat dan tepat sasaran. Teman-teman mahasiswa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu menonton video-video saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan video-video saya dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.